Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan gaji PNS gitu ya. Jadi hari ini kembali muncul berita atau rame terkait dengan penerapan sistem penggajian tunggal bagi para ASN gitu ya. Dengan nama single salary gitu ya. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penerapan sistem single salary ini sudah muncul sejak Menteri Pan-RB-nya Bapak Abdullah Azwar Anas. Dan kali ini informasi ini kembali rame diperbincangkan di internet gitu ya. Jadi sudah banyak berita terkait dengan penerapan sistem single salary ini. Dan kali ini kembali ada informasi atau berita terkait dengan hal tersebut. Jadi penerapan sistem gaji single salary ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045 yang menjadi target bisa diselesaikan oleh Presiden Prabowo gitu ya. Dan harapannya dengan penerapan sistem single salary ini nantinya para ASN bisa lebih berintegritas, kemudian para ASN bisa mengembangkan talentanya, kemudian para ASN juga bisa lebih sejahtera. Dan kita tunggu ya, semoga ke depan segera ada informasi berkaitan dengan penerapan sistem gaji single salary ini, sehingga para ASN yang harapannya tentunya bisa lebih sejahtera bisa terrealisasi dengan adanya sistem gaji single salary. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan sistem penggajian single salary bagi ASN gitu ya. Diberitakan oleh CNBC Indonesia. Judulnya mengenal single salary, sistem gaji baru PNS, rencana besar Prabowo. Kita coba bacakan ya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas Rahmat Pambudi membeberkan rencana besar pemerintah terkait aparatur sipil negara atau ASN untuk 20 tahun mendatang. Rencana itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045. Di dalam Undang-Undang RPJPN ini, pemerintah akan membuat kebijakan untuk meningkatkan meritokrasi dan integritas di kalangan ASN. Hal itu akan dicapai dengan cara penguatan sistem merit dalam manajemen ASN melalui penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary dan sistem pensiun untuk mendukung pelaksanaan mobilitas talenta dan meningkatkan kesejahteraan ASN, peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, serta penguatan fungsi pengawasan atas penerapan sistem merit. Single salary juga telah masuk dalam RKP 2025. Menteri Pan-RB di era Presiden Jokowi, Abdullah Azwar Anas, sempat mengemukakan bahwa penerapan sistem gaji tunggal itu akan seiring dengan peningkatan gaji aparatur sipil negara atau ASN. Oleh karena itu, dia menekankan kebijakan itu tentu akan terkait dengan masalah fiskal, baik di pusat maupun daerah, karenanya harus diperhitungkan dengan matang. Selain itu, dia juga masih mempertanyakan penerapan single salary maupun perbaikan remunerasi ASN itu. Apakah betul-betul mampu meningkatkan kinerja para PNS dan P3K? Sebab yang akan menjadi sorotan ke depan adalah kinerja ASN itu sendiri dengan perbaikan pendapatannya. Apa itu skema single salary? Skema ini sebenarnya sudah sempat dibicarakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Ditegaskan dalam Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil, Desain Gaji dan Tunjangan pada 2017. Single salary system adalah sistem gaji PNS yang hanya akan memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan, gaji, dan tunjangan, kinerja dan kemahalan, dan sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Grading ini akan menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan sistem penggajian single salary gitu ya, yang masuk dalam Undang-Undang RPJPN 2025. Dan semoga rencana ini benar-benar bisa direalisasikan gitu ya. Dan setelah adanya realisasi ini, harapan terkait dengan peningkatan kesejahteraan ASN juga bisa tercapai gitu ya. Tidak hanya dirubah sistem penggajiannya, tapi tetap sama saja gitu. Jadi semoga harapan dari para ASN terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan harapan dari pemerintah terkait dengan peningkatan kinerja para ASN bisa tercapai melalui penerapan sistem penggajian single salary. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.